Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam menu sarapan. Makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Sebelum masuk ke topik ya, untuk pengantar masuk ke topik kita akan lihat video berikut ini. Ibra s'en est remis. C'est lui qui accélère. Avec un relais à Pastore, met dans l'axe sur Rabiot. Pastore, ouverture du score. Et c'est Kerim Lavezzi. Mais ça part d'une excellente. Nah, itu tadi yang seru-seru tentang sepak bola. Kita tahu sepak bola itu permainan tim. Tetapi secara umum yang paling dipandang orang biasanya adalah yang disebut striker atau penyerang yang tugasnya nyerang golnya golnya lawan itu, yang siapa yang di situ bagian mencetak gol biasanya itu yang paling dipandang ya, paling dipuji-puji orang gitu, paling dapat pengakuan. Tetapi jangan dilupakan bahwa bola sudah bisa sampai di depan dan memunculkan kesempatan emas untuk memungkinkan lahirnya gol itu. Itu bola itu hasil proses dan kerja dari semua orang yang ada di belakangnya. Ya, kita baca Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, saudara, saya baru saja dalam minggu ini, 2 hari lalu tepatnya ya, 2 atau 3 hari, itu mengalami suatu hal yang membuat Tuhan ingatkan saya dan membuat saya lebih mengaminkan hal ini. Sebagian saudara mungkin sudah dengar di wanita ya, bahwa di kebaktian wanita saudari Astuti membagikan kesaksian tentang kakaknya yang akhirnya mau terima Injil. Sedikit singkat cerita, maksudnya saya cerita tapi akan singkat saja. Gambaran besarnya, Jumat malam itu kalau tidak salah ya, atau Kamis malam, saya ditelepon oleh Astuti minta bantu doa untuk kakaknya yang sakit, kelihatannya gejala COVID. Pertama saya pikir-pikir, saya agak protes, kok kenapa enggak kamu aja yang doa, saya bilang. Pokoknya singkatnya dia bilang, saya sudah ajak kakak saya itu doa, saya tawari 3 kali, kakak saya tidak respon. Mau saya doakan, diam aja katanya. Lalu begitu ngomong mau didoakan anaknya pendeta saya katanya, dia langsung bilang mau gitu. Terus jadi di situ saya nangkepnya ini memang bagian yang harus saya lakukan, tugas saya untuk saat itu, karena dia begitu antusias bilang mau gitu ya, dan saya juga tidak ingin kesempatan ini lenyap. Harusnya dia siap untuk terima Injil gitu, tapi karena yang pekerja ini enggan, akhirnya saya berdosa di hadapan Tuhan, saya juga merugikan dia, paling tidak itu menunda waktu keselamatan dia atau bagaimana. Lalu
walaupun saya juga pertamanya grogi karena saya orang yang tidak terlalu sosial, yang kalau ketemu dengan orang yang apalagi ini bukan ketemu ya, cuma telepon dan dia pun tidak punya telepon WA, tidak tahu wajahnya bagaimana, orangnya bagaimana, belas saya tidak tahu, tidak kenal, langsung masuk untuk doakan hal yang spesifik seperti itu. Sedangkan Astuti cerita kakaknya ini juga suka ke dukun dan sebagainya. Saya sudah tidak kurang rasa srek dan aman gitu. Cuma waktu Astuti bilang, dia langsung bilang mau, waktu ditawari didoakan anaknya pendeta saya, kata Astuti, saya langsung nangkepnya ini tugasmu lakukan. Jadi saya tapi ngomong dulu sama Astuti, kamu doakan saya, sekarang doakan saya dulu gitu. Dia berdoa untuk saya, lalu saya pesan, habis ini saya telepon kakakmu, kamu doa terus sampai saya selesai. Lalu setelah itu saya juga minta doa kepada Cik Minfang yang di Surabaya. Jadi dua orang ini yang saya pegang doa-doa mereka ya. Cik Minfang berdoa, saya juga titip pesen doakan saya sekarang mau telepon sama kakaknya Astuti. Nah, jadi berangkatlah dari situ saya tenang ya, dengan ada yang mendoakan, mendukung, menopang saya dalam doa, sementara saya lakukan yang di alam fisiknya ini. Jadi lalu singkatnya dia itu begitu lancar, omongan lancar, dan dia begitu terbuka, dia mau didoakan. Saya minta tirukan doa untuk terima Yesus, terima pengorbanan Yesus, mengampun. Dia itu mau, iya saya percaya, dia bilang. Terus didoakan sampai di akhirnya gitu dia bilang begini, kok dari saya kecil sampai baru sekarang saya sudah tua ini dengar cerita seperti ini yang membuat saya senang gitu. Jadi saya begitu di situ bersukacita bahwa dia merasakan ada sesuatu yang lain dalam dirinya yang membuat dia ada sukacita yang bukan karena situasinya, karena dia masih sakit begitu dan masih belum kesembuhan belum terlihat ya di secara fisiknya dia masih tetap sama, masih sakit gitu. Tapi ada sesuatu yang di hatinya yang muncul dan itu membuat saya bersukacita. Saya rasa dia benar-benar terima itu dengan murni gitu ya, dengan tulus. Lalu sudah saya kabari Astuti, saya kabari Cik Minfang. Terus saya merenung di situ, saya bersyukur Tuhan, terima kasih saya dikasih bagian gitu loh untuk lakukan ini. Kemudian saya mikir-mikir gampang men ya gitu loh, gampang men. Terus saya juga rasanya dapat, ya memang bagian saya itu justru bagian gampang. Yang sulit saya dapatnya itu sebenarnya bagiannya Astuti gitu loh. Karena Astuti yang harus telaten, tidak tahu itu berapa lama itu dia mendekati kakaknya, membujuk, mungkin memarahi kalau kakaknya kedukun, terus memperkenalkan nama Yesus, ada kesaksian pribadi dan sebagainya, seterusnya dari hari ke hari, entah berapa bulan atau berapa tahun saya tidak tahu. Akhirnya sampai di titik itu hatinya terbuka, tinggal si pembawa benih yang waktu itu perannya saya itu bawa benih itu dan tinggal masukkan plung, selesai, saya amin selesai, ternyata dia tangkap itu. Nah, saya dapatnya apa itu peran pembajak itu begitu menentukan siap tidaknya tanah ini untuk dibuahi, istilahnya ditaburi benih lalu dia menghasilkan gitu. Ini adalah peran orang-orang yang tergolong pembajak yang justru istilah saya punya tenaga kebo gitu, yang lebih keringetan, lebih makan hati, mungkin lebih jengkel, lebih harus telaten, sabar, harus ambil napas banyak, atau nih orang ini kok angel atas dan sebagainya. Orang mungkin mandangnya seperti striker itu tadi, striker yang istilahnya pencetak gol ya, yang tendangannya paling depan itu. Orang mungkin lebih gampang gitu memandangnya hanya pengkhotbah, pemimpin atau yang pada saat itu berdoa dan menghasil, dan tahu-tahu itu terjadi begitu. Saya diingatkan itu tadi, yang peran pembajak itu sangatlah penting, dan ya bukan hanya pembajak, semua hal seperti tubuh ada bagian masing-masing yang harus dikerjakan, yang kalau satu memandang bagian saya tidak penting lalu tidak dikerjakan atau kerjakan asal-asalan, itu maka tidak akan jadi gitu. Seperti bola yang sudah siap matang untuk ditendangkan sekali ke dalam gol, itu adalah bola matang yang kematangannya adalah hasil kerja di belakang-belakang layar yang sering
lebih sering terabaikan. Walaupun bersyukur di bidang bola ada penghargaan juga untuk kiper terbaik, gelandang terbaik dan sebagainya, mungkin pertahanan, baris pertahanan terbaik saya kurang mengerti. Nah itu bersyukur, itu perlu dilakukan, kalau tidak orang akan hanya tersorot, hanya memuji, mengakui dan menghargai orang yang di depan, padahal itu adalah hasil kerjasama tim. Demikian juga yang saya rasakan, orang sering memandang seperti itu, maka saya langsung bagikan ini juga di grup murid. Saya langsung bagikan, ini yang saya dapat, ini. Saya cuma yang paling kelihatan, paling di permukaan, yang paling mungkin dilihat orang, tapi Astuti sudah lakukan bagiannya, dibantu doa-doa suaminya, itu tentu. Lalu waktu saya maju itu ada 2 yang secara khusus saya kasih tahu mendoakan saya, untuk mendoakan saya untuk hal ini. Itu semua begitu berperan, dan kalau tidak ada itu, apa yang saya berusaha taburkan itu juga tidak akan menghasilkan yang begitu nyata seperti itu. Jadi dari sini saya mau mendorong kita semua, jangan anggap kecil peran kita sendiri seperti tidak berarti, lalu yang berarti hanya yang pengkhotbah, yang pemimpin, yang itu pandangan yang salah, yang bukan cara pandang Tuhan. Karena Tuhan punya cara pandang tubuh itu begitu berjuta, bertriliun, saya tidak tahu berberapa sel di dalamnya yang semua aktif berperan di dalam bidangnya sendiri-sendiri, dalam pekerjaannya. Yang mata ya tugasnya sebagai sel mata bekerja sehingga kita itu bisa melihat, yang hidung penciuman, lalu kaki, kuku, rambut, itu semua punya perannya sendiri-sendiri juga, yang bagian dalam-dalam yang sangat terlalu banyak yang tidak bisa disebutkan satu-satu, yang tidak diselidiki pun tidak ada habisnya. Satu contoh sebelum kita tutup, dalam Keluaran pasal 4 ini Musa, bagaimana Kejadian pasal 3 dan 4, tapi kita akan baca pasal 4 saja. Keluaran, ini Musa yang berbantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan suruh Musa untuk, ayo kamu pergi ke Mesir, bilang sama Fir'aun bahwa aku akan membebaskan Israel. Tapi Musa berbantah-bantah, yang dia selalu bilang tidak bisa. Lalu mulai ayat 10 sampai 14 ya, tapi kita baca sampai 16. Kita baca ayat 14 aja. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan dia berfirman, bukankah di situ ada Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa dia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, dia akan bersuka cita dalam hatinya. Engkau harus bicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Ayat 16 langsung lompat. Ia, yaitu Harun, harus bicara bagimu kepada bangsa itu, karena Tuhan bilang oke, Harun itu lebih pintar ngomong daripada kamu. Dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi orang sering pandangannya terpatok sama orang-orang yang pintar bicara, tapi di sini kita lihat akhirnya Tuhan pakai orang yang pintar bicara, karena sebenarnya Musa yang mau dipakai itu wegah gitu, enggan. Dan Tuhan bilang kamu yang akan jadi seperti Allah bagi orang yang lebih pintar bicara itu. Jadi saudara, untuk mengingatkan kita semua, kemampuan bicara itu bukan satu-satunya, bukan patokan kerohanian orang, bukan patokan orang itu sudah setinggi apanya seperti panutan dan sebagainya, tapi ya memang perannya beda-beda. Kalau saya disuruh berperan seperti Astuti yang harus telaten berbulan-bulan, saya belum tentu bisa, saya orangnya tidak telaten seperti itu. Tapi kalau Tuti disuruh ambil peran, saya juga tidak akan terjadi. Jadi itu semua Tuhan sudah tepatkan masing-masing anggota tubuh dengan peran beda-beda, tapi goalnya itu hanya satu goal, tapi ini harus disusun, dikerjakan, dibangun dari bagian-bagian tubuh yang fungsinya beda-beda. Puji Tuhan, tetap carilah peran kita di dalam tubuh Kristus dan nikmati peran masing-masing di situ. Bukan ngomong tentang tugas-tugas gerejawi, bukan. Di luar itu, kita berdoa untuk keselamatan kota ini, untuk supaya kota ini dilanda roh pertobatan dan sebagainya. Itu semua dengan cara masing-masing, keunikan masing-masing, peran, minat, bakat apapun yang Tuhan tanam di dalam kita masing-masing, itu serahkan aja itu kepada Tuhan, biar Dia tunjukkan dengan cara inilah aku akan memakai kamu menjadi berkat untuk kota ini.
demikian, saling tetap rendah hati dan tidak menganggap seorang lebih penting dari yang lain. Terima kasih.